Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih atas waktu yang atas ruangan yang disediakan oleh Pak Taufik dan atas kehadiran Ustadz Ubed. Kita insya Allah mulai seri pertama dari kitab pembahasan kitab Badrul Ma'un. Mumpung sekarang waktunya pandemi, kalau saya sebagai saintis itu eh, model-model model-model pandemi yang ada itu akan berakhir sekitar bulan Desember atau di akhir musim dingin mungkin sampai Januari. Nah, kami khawatir kalau kemudian pandemi itu berhenti, maka kesempatan kita untuk belajar kitab Badrul Ma'un itu akan hilang. Oleh karena itu eh, kajian ini kalau menurut saya penting karena pada saat pandemi inilah kita bisa merawat atau bahasa Jawanya nguri-uri ilmu tentang pandemi yang berasal dari Rasulullah. Saya kira itu pembukaan sedikit dari saya. Saya sampaikan sedikit biografi Ustadz Ubaid, Ustadz Dr. Ubaidi Hasbilah, Ahmad Ubaid Hasbilah. Beliau adalah kepala sekolah atau iya, saya pakai bahasa sederhana saya aja, kepala sekolah dari Darussunnah yang ada di Pisangan Ciputat. Beliau doktor dan mengajar pula di perguruan tinggi ilmu Quran dan Universitas Islam Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah. Saya kira itu mungkin nanti biografi beliau berikutnya bisa lebih panjang di kesempatan yang lain, tapi saya tidak ingin berpanjang lebar untuk saat ini. Kita akan langsung mudah-mudahan dengan pembukaan kitab Badrul Ma'un. Monggo silakan Ustaz. Saya share screen saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam yang mulia ini insya Allah kita akan memulai kajian kita atau pengajian kita mengaji bersama-sama ya, apa yang menjadi warisan leluhur kita, warisan para ulama-ulama kita dalam menyikapi pandemi, warisan keilmuan tentunya, ya, bagaimana kita menyikapi pandemi sebagai seorang muslim, ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kita akan mengkaji kitab yang judulnya Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Ini karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau hidup di sekitar abad ke-8 ya, abad ke-8 sampai dengan 9 Hijriah. Ya, pertengahan 9 Hijriah, berarti berapa itu kalau abad Masehinya, kira-kira itu 15 kali ya, 15 atau 16 Masehi, sekitaran segitu. Nah, ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini secara ringkas bisa kita kenal biografinya itu sebagai sosok ahli hadis. Beliau sangat populer dalam bidang hadis. Karya monumentalnya, karya terbesarnya itu adalah Fathul Bari, yaitu syarah dari kitab Sahih Bukhari. Kalau di saya ada 14 jilid, tebal-tebal, satu jilidnya itu ada sekitar 500 sampai 600 halaman gitu ya. Jadi bisa dibayangkan berapa itu 14 jilid ya, kali sekitar 500 halaman ya, entah berapa ribu halaman itu satu judul kitabnya, dan itu yang terbesar. Nah, kemudian yang agak kecil tapi juga masih besar ya, itu misalnya yang paling populer salah satunya adalah Bulughul Maram. Nah, ini biasanya paling banyak dikaji di pesantren yang berkaitan dengan kasusnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di samping juga
apa namanya, sebagai sosok yang sangat ahli dalam bidang hadis, beliau juga punya perhatian dalam banyak bidang keilmuan. Karyanya sedikitnya tercatat ya, itu ada 50-an kalau di pengantar kitab ini, tetapi lebih dari itu sebenarnya karya beliau ya, jumlahnya lebih dari itu. Jumlahnya mungkin mudah untuk kita akses, nah itu kan sekitar segitu. Kitab ini dari segi judulnya yaitu menyiratkan sebuah tema atau pesan ya, bahwa beliau ingin punya kontribusi yang sangat berharga, kontribusi yang sangat besar dalam rangka memberikan pandangan yang positif kepada masyarakat ya, dalam menyikapi wabah, dalam menyikapi pandemi. Itu sebenarnya yang beliau harapkan dari kitab ini. Makanya beliau memberi judul Badlul Ma'un. Badlul Ma'un. Ma'un itu bisa diartikan sebagai pemberian yang luar biasa besar gitu ya, atau bantuan kalau kita. Biasanya kalau ada orang kena musibah, korban gitu ya, menjadi korban bencana alam, korban wabah dalam hal ini, maka orang itu perlu bantuan. Nah, Badrul Ma'un itu kita gelontorkan bantuan sebesar-besarnya kepada siapapun ya, kepada orang yang menjadi korban atau terdampak oleh wabah taun gitu, oleh taun di sini. Ya, dalam rangka apa bantuan itu? Biar apa? Biar orang-orang itu bisa meraih keutamaan dari taun, tidak tidak terlalu gelisah gara-gara ada taun gitu ya. Bahwa taun itu bisa mengenai siapa saja dan imbasnya juga sangat besar, dampaknya juga sangat besar, mungkin juga lama. Ya, semuanya terdampak. Nah, tapi jangan sampai orang hanya memikirkan di bagian itu saja. Wah, saya terdampak taun nih, biar tidak begitu mulu. Tapi dari situ kemudian bagaimana dia bisa punya pandangan yang positif. Nah, sehingga dari sesuatu yang terasa tidak enak itu bisa menjadi penuh keutamaan. Nah, inilah yang sebenarnya diharapkan oleh Imam Ibnu Hajar melalui kitab ini, yaitu pengen menggelontorkan bantuan yang luar biasa besar dalam rangka meraih keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang ada di balik wabah taun. Karena wabah taun itu dari satu sisi, satu muka itu tampak tentu tidak enak. Namanya musibah, namanya wabah, namanya penyakit itu tidak enak. Tetapi kalau kita lihat dari sisi lain yang berbeda, nah, dari aspek lain, nah maka ini tentu akan banyak keutamaan, banyak hikmah. Yang kalau itu yang kita lihat, yang kita pandang, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu bahagia lah kira-kira gitu. Yang selalu bahagia, selalu tenang dalam menghadapi wabah. Nah, kita tahu di awal kita memasuki pandemi ini, banyak di antara kita yang panik karena memang wabah ini datang tiba-tiba, tidak diundang, tidak ada yang merencanakan, tidak juga bisa diprediksi saat itu. Tiba-tiba datang dan langsung meluas. Nah, maka wajar kalau banyak orang panik sehingga tidak merasa bahagia gitu ya, merasa panik yang akhirnya mungkin imunitasnya juga menurun. Nah, akhirnya tidak bisa menikmati karunia-karunia yang Allah berikan. Padahal karunia Allah itu tidak pernah berhenti. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi pandemi yang sangat sekalipun, karunia Allah tidak mungkin berhenti sama sekali. Allah tidak mungkin menghentikan karunia-Nya, keutamaannya. Nah, makanya dengan kitab ini, Imam Ibnu Hajar ingin mengajak kita, masih banyak karunia-karunia di balik sisi wajahnya taun itu ya, yang harus kita raih, yang harus kita gapai tanpa kita terfokus pada satu sisi yang tidak enak buat kita. Baik, kitab ini oleh muhakiknya ya, editornya itu diteliti, nama editornya itu adalah Ahmad Isom Abdul Qadir. Nah, Ahmad Isom Abdul Qadir ini filolognya. Ini beliau yang meneliti manuskripnya, kemudian diterbitkan di
mana ya, Darul Asimah penerbitnya ya, penerbit Darul Asimah di Riyadh ya, di Saudi Arabia berarti ya. Nah, ada 5 manuskrip yang menjadi bahan penelitian beliau. 5 manuskrip, 2 diantaranya ditemukan di Aleppo, yang satu di Hagia Sophia, satu lagi di mana itu, ada di situ keterangan ya terkait dengan sumber manuskrip dari kitab ini. Artinya memang karena kitab ini ditulis langsung oleh Imam Ibnu Hajar, kemudian disalin oleh para muridnya, dan ini menunjukkan bahwa kitab ini dulu sudah pernah diajarkan, pernah dikaji oleh beliau sendiri bersama murid-muridnya mungkin. Nah, kemudian ada salinan-salinannya, dan 5 yang ditemukan itu di beberapa perpustakaan besar. Itu kemudian yang menjadi bahan penelitian dari kitab ini. Artinya kalau melihat ada 5 naskah yang menjadi pedoman untuk meneliti keaslian manuskrip ini, insya Allah manuskrip ini, kitab ini cukup kuat untuk menjadi referensi bagaimana pemikiran para ulama hadis saat itu dalam menyikapi wabah taun. Yang menarik dari sini adalah kitab ini secara umum ya berbicara terkait dengan epidemiologi, ya, ilmu tentang wabah, ilmu tentang epidemi atau pandemi begitu ya. Kalau boleh kita petakan, misalnya di sana ada pengantar tentang taun, juga muhakiknya di sini, editornya di bagian halaman-halaman awal itu, nah itu ada pengantar tentang taun itu sendiri, tentang wabah taun itu sendiri, meskipun nanti perlu kita bedakan apa itu wabah, apa itu taun, itu sesuatu yang berbeda. Kemudian apakah taun itu sama dengan jenis-jenis penyakit tertentu, atau dia nama untuk sebuah penyakit yang menular dengan sangat cepat, yang kita sebut dengan wabah itu, atau bagaimana? Nah, ini nanti ada perdebatan tersendiri di situ. Tetapi dari pengantar yang ditorehkan oleh editor, oleh filolognya, itu menunjukkan bahwa kitab ini ya ingin menyumbangkan satu keilmuan ya di bidang epidemiologi yang itu dipandang dari sisi keagamaan, dari sisi hadis khususnya, karena memang di sini lebih banyak hadisnya ya, karena memang backgroundnya Imam Ibnu Hajar sendiri itu adalah seorang muhaddis, ahli hadis. Beliau sampai pada derajat yang sangat tinggi dalam bidang ilmu hadis ya. Kira-kira dalam ilmu hadis itu ada beberapa penggolongan golongan keahlian. Jadi seperti kita di kepegawaian gitu ya, ada golongan berapa itu, 1, 2, 3, 4 begitu. Nah, ada kalau di kampus itu mungkin ada guru besar gitu, ada lektor kepala, ada lektor gitu. Nah, ini Imam Ibnu Hajar ini sudah sampai level guru besar gitu ya, guru besar dalam bidang hadis. Yang gelarnya itu Al-Hafidh. Nah, Al-Hafidh itu kalau hari ini sering diartikan dengan penghafal Quran. Tapi kalau dulu Al-Hafidh itu artinya bukan penghafal Quran. Karena orang dulu, ulama dulu menghafal Quran itu satu kewajiban, sehingga orang yang hafal Quran itu nggak pakai gelar kalau zaman dulu. Kalau sekarang ini orang menghafal Quran pakai gelar Al-Hafidh. Nah, jadi kalau orang hafal Quran zaman dulu itu suatu hal yang ya sudah biasa. Imam Ibnu Hajar itu hafal Quran pada umur 9 tahun. Ya, sudah hafal 30 juz, tapi terlahir sebagai anak yatim ya. Jadi kita bisa bayangkan berarti beliau terlahir itu ya sudah yatim, kemandiriannya sudah ada, kemudian di umur 9 tahun beliau sudah menghatamkan hafalan Al-Qur'annya. Nah, kemudian beliau menekuni kajian hadis ya, sampai sangat mendalam, menghafal sampai ratusan ribu hadis. Nah, makanya kemudian beliau mendapatkan gelar Al-Hafidh tadi itu. Nah, orang yang mendapat gelar Al-Hafidh ini bukan sekedar hafal ratusan ribu hadis saja, tetapi dia juga paham betul terkait dengan kualitasnya, perawi-perawinya, kemudian kritiknya ya, ilat atau cacat-cacat yang sangat tersembunyi. Beliau itu mampu untuk mengulik-nguliknya, mampu untuk mengidentifikasi berbagai macam cacat yang ada di situ.
Ya ibaratnya ini dokternya hadis, spesialis gitu, dokternya dokter spesialis. Nah, sehingga sekecil apapun penyakit yang ada pada tubuh hadis, beliau ini bisa mendeteksi dengan sangat baik. Nah, dan itu terlihat sekali ketika beliau bicara hadis misalnya di Fathul Bari, di Sahih Bukhari. Itu sangat detail sekali, sangat rinci sekali, dan sangat kritis, luas sekali. Nah, ini apa namanya, latar belakang penulisan kitab ini sebagaimana disebutkan sendiri oleh Imam Ibnu Hajar, ini adalah atas permintaan banyak orang. Jadi banyak pihak saat itu minta agar beliau memberikan pedoman, membuat buku panduan gitu ya, bagaimana menyikapi pandemi. Itu yang diminta oleh warga saat itu. Kenapa? Karena pandemi itu dalam sejarah Islam itu sudah terjadi berkali-kali. Di masa beliau itu bukan pertama kalinya ada pandemi. Di masa Rasulullah itu sudah ada pandemi sebenarnya, tetapi memang pandeminya tidak meluas seperti atau mungkin lebih tepatnya disebut epidemi kali ya. Jadi sifatnya lokal, tidak global gitu, tidak mendunia. Jadi zaman Rasulullah sudah ada ya dari penyakit wabah seperti ini, tetapi memang tidak sampai parah gitu ya. Dan itu yang parah itu sebenarnya bukan di Madinah atau di Makkah saat itu, karena Makkah Madinah sejarahnya tidak ada pandemi. Tetapi masyarakat Makkah Madinah saat itu sudah mendengar ada kabar wabah, ada kabar pandemi yang juga disebut dengan ta'un. Nah, itu di daerah Madain di Persia. Ini pada abad ke-6 Hijriah. 6 Hijriah berarti ya Rasulullah sudah di Madinah cukup lama ya, sudah 6 tahun. Ini pada berbarengan dengan musim haji yang pertama kalinya, ya, sehingga dan kita tahu ya, di Mekah itu adalah kota metropolitan. Di sana banyak sekali orang dari berbagai penjuru dunia, bukan sekedar untuk berhaji, tapi memang Mekah ini menjadi tempat pertemuan orang dari berbagai penjuru dunia. Misalnya orang-orang Eropa ketika mau ke Asia Tenggara misalnya, atau mau ke negara-negara timur, ini persinggahannya ya di situ, persinggahannya ya di daerah Saudi situ. Nah, karena di situ ada sumber mata air yang luar biasa besar, yaitu air Zam-Zam itu, yang nggak pernah kering, nggak pernah habis, sehingga para pengembara dari berbagai benua, dari berbagai negara itu kalau pengen ke negara-negara lain melintas dan singgahnya itu di situ. Di samping juga di sana memang menjadi pusat perdagangan juga ya, pusat peradaban dari beberapa agama. Nah, sehingga orang-orang dari berbagai negara melintas di situ, termasuk orang-orang Persia. Itu sudah biasa mereka datang ke Mekah saat itu. Nah, kita kenal salah satunya ada sahabat besar di sana, Salman Al-Farisi. Nah, ini mereka biasa ya ke daerah sana. Nah, sehingga orang-orang sudah mendengar kabar adanya wabah ta'un di Persia, karena memang banyak orang Persia yang juga singgah di Mekah ya di situ. Nah, pada tahun itu juga bersamaan dengan tahun haji yang pertama. Nah, inilah kemudian Rasulullah ikut menyikapi tentang ta'un ini. Nah, kemudian kita mendengar di sana ada misalnya hadis sangat populer, riwayat Imam Bukhari misalnya, yang oleh Ibu Aisyah ya, istri Rasulullah itu, beliau nanya, Ibu Aisyah ini nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ta'un itu apa sih sebenarnya? Nah, dan Rasul menjawab, ya, ta'un itu ya innahu adzabun ba'athahullahu ala man yasha'u min ibadi. Ta'un itu awalnya karena adzaban ya, ba'athahullahu ya ala man yasha'u min ibadi. Awalnya adalah ta'un itu sebagai azab atau siksa untuk umat terdahulu, yang bisa menimpa siapapun yang Allah kehendaki. Jadi nggak peduli orang yang baik atau orang yang buruk, gitu ya. Tapi dulunya diyakini sebagai adab. Tapi kemudian di masa Rasulullah, masa Islam, di sini Rasulullah menegaskan, "Maja'alallahu rahmatan lil mu'minin."
ini dijadikan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, ini awal sejarah taun terjadi dalam peradaban Islam, yaitu di masa Rasulullah sendiri. Setelah itu sudah tidak ada lagi, baru kemudian pada tahun ke-18 Hijriah, di 12 tahun setelah itu ya, 12 tahun setelah itu, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ini di daerah Amwas, ya, daerah Syam atau Suriah ini, Damaskus. Nah, itu ada namanya kampung ya, daerah Amwas itu ada pandemi ya, wabah yang juga disebut taun juga, kemudian dikenal dengan pandemi Amwas ya. Pandemi Amwas ini pandemi yang besar sekali ya, korbannya tercatat ada sekitar 25.000 jiwa, dan di situ banyak sekali sahabat-sahabat besar yang gugur, banyak sekali sahabat-sahabat besar yang korban. Salah satunya ya ada Mu'adz Jabal, kemudian Abu Ubaidah, kemudian Bilal bin Rabah ya, dan banyak sekali sahabat besar yang wafat ya karena menjadi korban taun Amwas pada tahun ke-18 Hijriah. Nah, ini pada masa ini kemudian mengingatkan para sahabat terhadap hadis-hadis Nabi terkait dengan taun. Di tahun inilah ya, di tahun ke-18 Hijriah ketika terjadi tahun Amwas itu. Masa ini kemudian pertama kali para ulama ya, para sahabat saat itu mengumpulkan data bagaimana Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya itu terkait dengan apa yang harus kita lakukan, sikap kita ketika terjadi wabah, jadi pandemi seperti ini. Nah, mulai terkumpul itu hadisnya. Bagaimana cara para sahabat mengumpulkan hadis saat itu? Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat, mengajak musyawarah, mudzakarah. Mudzakarah itu mengingat-ingat kembali apa yang pernah dengar dari Rasulullah. Dikumpulkan itu para sahabat oleh Sayyidina Umar. Nah, bagaimana pandangan kamu? Pernah nggak kamu mendengar Rasulullah mengajari kita terkait dengan pandemi seperti ini? Nah, muncullah banyak pandangan. Nah, akhirnya Sayyidina Umar beristihad, menetapkan ya bahwa oke, kalau begitu saya tidak jadi ke Syam, saya nggak jadi ke Suriah saat itu. Ya, saya balik aja ke Madinah. Nah, di sini muncul perdebatan yang keilmuan epidemiologi pertama kali terbentuk dalam sejarah Islam di masa Sayyidina Umar dari situ. Ya, melalui kajian riwayat, dan Sayyidina Umar itu beristihad ya, yang menjadi basis epidemiologi dalam Islam nanti. Dan ini menjadi sumbangsih tersendiri ya dalam teori-teori epidemiologi. Kalau kita membaca teori-teori epidemiologi dalam ilmu kesehatan, mungkin kita akan menjumpai misalnya bahwa penyakit, khususnya penyakit menular, itu muncul karena lingkungan. Ya, karena lingkungan. Ada teori tentang apa itu, saya tidak tahu istilah pastinya, tapi kalau baca-baca itu ada beberapa teori tentang penyakit gitu ya. Salah satunya bahwa penyakit menular itu muncul satu karena adanya kontak nasi, ada kontak antar sesama orang, sehingga karena ada orang kontak dengan orang lain atau orang kontak dengan binatang gitu, nah, sehingga muncul terjadilah penularan penyakit yang kemudian menyebar luas, nah menjadi wabah. Itu teori pertama epidemiologi. Kemudian teori yang kedua biasanya terkait dengan lingkungan. Jadi lingkungan yang kotor, kualitas udara yang sangat buruk, ya, entah itu karena genangan air atau karena bangkai-bangkai binatang yang kemudian menyebarkan virus-virus di situ. Nah, termasuk juga mayat yang membusuk gitu ya, karena ada orang sakit banyak nggak tertangani, belum sempat tertangani dengan baik, nah, kemudian merusak kualitas udara. Nah, akhirnya terjadilah penularan penyakit. Itu teori-teori dalam kedokteran yang dalam hal ini ulama kita di pengantar buku ini juga disebutkan ada Ibnu Nafis dan Ibnu Sina. Itu adalah atau biasa kita kenal dengan Avicenna ya. Nah, ini adalah
penyumbang teori epidemiologi dalam Islam, yang beliau menyatakan bahwa pandemi atau wabah itu muncul karena kualitas udara yang sangat buruk. Tapi juga ada yang dari saintis, ya, dari saintis Muslim terdahulu yang mengatakan bahwa wabah itu ada hubungannya dengan pergantian musim. Bahkan ada yang menyebut yang nanti kemudian oleh beberapa tokoh Muslim juga itu nanti dibantah, itu ada hubungannya dengan astrologi. Nggak tahu istilahnya tepat atau tidak, itu astrologi, ilmu perbintangan. Yaitu misalnya ini ada hubungannya dengan meteor yang terbakar ya di akhir musim panas misalnya. Saya tidak paham, mungkin bapak ibu di sini bisa mengembangkan ya, pandangan-pandangan seperti itu, apakah betul ada hubungannya dengan itu atau tidak ya. Kemudian ini juga terkait dengan bahkan ada yang bilang bahwa matahari pindah ke satu rasi bintang tertentu, apa yang disebut Aries atau apa gitu ya. Artinya perpindahan lokasi bintang gitu. Itu ada juga teori-teori yang menyebut begitu kalau kita baca dalam pengantarnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang menyebut misalnya ini hubungannya dengan sosial ekonomi. Jadi karena harganya sangat tinggi ya, semua harga naik tinggi gitu, sehingga orang kesulitan untuk makan, kelaparan, akhirnya pada sakit. Nah, penyakitnya ini kemudian kontak dengan orang lain, meninggal nggak sempat tertangani, akhirnya keburu membusuk. Nah, akhirnya semakin memperburuk kualitas udara. Kembali ke teori lingkungan tadi itu. Nah, ini beberapa teori yang muncul terkait dengan epidemiologi, yang kemudian Imam Ibnu Hajar ingin menyumbangkan satu teori tersendiri dalam Islam melalui kajian-kajian hadisnya, bahwa epidemiologi itu juga jangan dilepaskan dari teori takdir. Nah, teologi yang ingin diangkat oleh Imam Ibnu Hajar itu nanti di situ sebenarnya. Ya, memang kapasitas beliau sebagai ahli hadis, jadi beliau tidak berpretensi untuk bicara lebih jauh terkait dengan teori-teori epidemiologi yang hubungannya dengan medis tadi itu ya, atau kualitas udara, lingkungan dan sebagainya. Nah, sesuai kapasitas beliau sendiri. Nah, kapasitas beliau memang sebagai seorang ahli hadis, sehingga beliau melihat bagaimana pandangan Rasulullah, tuntunan Rasulullah terkait dengan teori-teori epidemiologi ini dalam Islam. Nah, beliau ternyata menemukan dan menyimpulkan di situ bahwa epidemiologi itu adalah ya faktor takdir. Nah, di sini teori utamanya itu adalah dari Sayyidina Umar. Ketika Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah, lalu dikomplain oleh beberapa sahabat senior di sana, Anda ini bagaimana, Pak Presiden, sudah memutuskan untuk berkunjung ke Syam sebagai wilayah baru kita. Nah, negara mendengar kabar di Syam itu ada wabah kayak gini, kok Anda mengurungkan niat baik Anda, kok pulang? Ini kok menjadi nggak konsisten gitu. Komitmennya gimana? Nah, diprotes kira-kira gitu. Apakah Anda takut dengan takdir Allah? Kalau memang Allah menakdirkan Anda itu sehat selamat, ya mau wabahnya kayak apapun di Syam sana itu, ya di Damaskus, di Suriah sana, ya sudah, Anda akan selamat. Tapi kalau Allah menakdirkan Anda meninggal, meskipun Anda nggak kena wabah ini, ya meninggal saja. Nah, itu salah satu komplainan dari para sahabat. Nah, kemudian Sayyidina Umar punya teori, setelah dibantah dengan teori takdir itu, Sayyidina Umar dengan cerdasnya menjawab, oke, saya kalau begitu memutuskan kembali ke Madinah dalam rangka apa? Memilih takdir Allah yang baik. Nah, saya ingin berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah yang lain yang lebih baik, yaitu apa? Selamat dan menyelamatkan banyak orang. Nah, akhirnya beliau memilih untuk itu. Nah, ini teori takdir pertama yang kemudian dikokohkan, diformulasikan oleh Ibnu Hajar melalui kajian hadis. Nah, saat itu kan sifatnya hanya sebatas pernyataan ya, statement pada waktu masa Sayyidina Umar itu. Nah, kemudian dikokohkan, diformulasikan teorinya ini oleh Ibnu Hajar ya melalui kajian hadis ini. Sehingga di sini ditemukan ya nanti ya sebagai pengantar ini nanti ditemukan di situ ada beberapa teori yang ditawarkan atau ditemukan oleh Ibnu Hajar melalui kajian hadisnya.
Pertama ada yang teori adab rahmat. Jadi taun ini di satu sisi diyakini sebagai adab, di sisi lain diyakini sebagai rahmat. Nah ini satu teori yang ditemukan nanti itu. Nah kemudian teori yang kedua, jadi teorinya teori eskatologi, yaitu kesyahidan. Nah ini tampaknya nanti yang dieksplor lebih jauh oleh Ibnu Hajar itu di teori eskatologi ini, yaitu bahwa orang-orang yang kena taun itu berpotensi sangat besar untuk meraih derajat yang setara dengan derajatnya orang-orang yang mati syahid, derajat kesyahidan. Nah ini yang nanti ada eksplorasi lebih jauh. Jadi Ibnu Hajar nanti dengan teori inilah, dengan ini menawarkan satu teori eskatologi dalam menyumbangkan teori eskatologi dalam keilmuan tentang epidemiologi Islam. Dan kemudian ada satu lagi teori yang ditemukan oleh Ibnu Hajar nanti, itu teori tentang teori metafisik gitu ya. Bahwa taun itu atau pandemi atau wabah itu adalah ulahnya jin. Nah ini mungkin bisa dianggap semi mitos gitu ya. Tetapi nanti ada diskusinya yang sangat menarik, sangat panjang oleh Ibnu Hajar di sana. Bagaimana beliau mengkaji itu, mendiskusikan hal ini. Nah, tapi bagaimanapun tiga teori ini yang ditemukan oleh Ibnu Hajar melalui kajian hadisnya ya, terkait dengan epidemiologi dalam Islam. Baik, buku ini ya kita untuk bagian pertama ini masih berkenalan dengan bukunya saja dulu ya, sehingga nanti bisa enak untuk kita bahas setelah kita tahu bagaimana peta buku ini ya, yang secara umum lah. Ada 5 bab yang dibahas di buku ini nanti. Bab 1 bicara terkait dengan pandangan seputar taun ya, mabda, pandangan dasar terkait dengan taun, teori-teori yang sudah ada seputar taun. Nah ini mungkin lebih enak kita sebagai teori-teori yang sudah ada seputar taun. Nah teori ini tentu teori epidemiologi dalam Islam yang sudah beredar, yang nanti bagaimana pandangan orang-orang Muslim ya terkait dengan taun ini sendiri. Nah, nanti ada yang jelas, yang pertama taun itu adalah menular, penyakit menular. Nah, tapi kemudian teorinya muncul ini sebagai apa statusnya? Oh ini kutukan umat terdahulu, sebagai adab untuk umat terdahulu. Nah, ada yang teori kedua nanti yang beredar saat itu, jadi sebagai adab orang kafir terdahulu, tetapi untuk orang Islam ini sebagai rahmat. Nah di sini nanti ada semacam switching gitu ya, fungsi taun ini, satu sebagai adab kemudian diubah menjadi rahmat. Nah ini nanti juga yang akan dikembangkan oleh Ibnu Hajar nanti di bab-bab selanjutnya, teori kedua ini. Dan kemudian bagaimana data-datanya, itu ditampilkan semua di bab 1 nanti, data-data paling dasar, data-data awal akan ditampilkan semua di bab 1, lalu dikupas oleh beliau dengan kajian muskil hadis. Jadi metodologi yang dipakai oleh beliau untuk menganalisis ini adalah metodologi ikhtilaful hadis dan metodologi muskilul hadis. Dalam ilmu hadis itu nanti ada satu cabang ilmu yang disebut dengan ilmu ikhtilaful hadis. Ada juga ilmu muskilul hadis. Dua keilmuan inilah ya, dua pendekatan inilah yang nanti akan dipakai oleh Ibnu Hajar untuk menganalisis data-data epidemiologi yang muncul pada masa Rasulullah dan para sahabat. Itu teori dasarnya yang akan dipakai oleh Ibnu Hajar nanti dalam menganalisis masalah wabah yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah. Oh iya, bahwa kitab ini juga ditulis Ibnu Hajar, salah satu latar belakangnya adalah Ibnu Hajar ini termasuk korban ya, korban yang selamat. Kenapa saya bilang korban? Karena memang pada saat itu keluarga beliau yang terdekat ya, 3 putrinya, beliau ini punya anak 5, 3 putrinya, sayangannya tentunya, ya, 3-tiganya itu semua meninggal karena positif taun. Nah, positif taun. Yang lebih mungkin lebih terasa lagi, ya, menyedihkan lagi, itu adalah
salah satu di antara ketiga putrinya yang positif tahun itu, salah satunya adalah meninggal saat hamil tua. Nah, sehingga praktis dia kehilangan 4 orang kesayangan, 3 putrinya dan 1 calon cucu. Bayang ya, calon cucu meninggal, ibunya yang meninggal dalam kandungan. Betapa sedihnya beliau. Nah, jadi kitab ini ditulis penuh dengan kalau bisa dibilang emosi ya mungkin emosi gitu, tapi bukan emosi negatif gitu ya. Penuh dengan semangat bagaimana beliau bisa ingin meraih satu keutamaan di balik musibah yang beliau rasakan sendiri saat itu. Bukan satu keluarga, bukan 1 orang saja yang menjadi korban ini, tapi 3 orang sekaligus, ya, 3 orang kesayangan sekaligus, bahkan 4 orang masih janin. Nah, ini meninggal gara-gara tahun ini. Nah, tentu kesedihannya luar biasa, tapi beliau optimis untuk bisa mendapatkan keutamaan tertentu melalui kajian hadisnya ini. Nah, kemudian yang latar belakangnya lagi, ini sedikit kembali ke awal ya, tadi terlupakan, bahwa pada saat terjadi wabah di masa beliau, di masa Ibnu Hajar ini, banyak orang yang kemudian melakukan ibadah-ibadah atau ritual-ritual yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak orang. Salah satu ibadah yang disorot beliau adalah doa berjamaah di area terbuka begitu, lapangan ya, atau di tempat ibadah ya, di masjid misalnya, bersama-sama mereka berdoa memohon kepada Allah agar diangkat bala ini, angkat wabahnya itu. Jadi dengan minta agar wabah ini diangkat itu sudah menjadi kontroversi tersendiri saat itu. Kemudian yang kedua, berdoa bersama di masa wabah pandemi itu juga sudah menjadi masalah tersendiri di masa itu. Nah, sehingga banyak orang mempertanyakan apakah benar cara seperti itu, apakah Rasulullah mengajarkan cara seperti itu. Bahasa sederhananya, apakah ini termasuk bid'ah yang buruk atau tidak? Coba diteliti. Nah, akhirnya Ibnu Hajar meneliti. Ternyata hasil kesimpulan Ibnu Hajar, doanya bagus, tetapi cara berdoanya yang tidak pas di masa itu. Nah,